Tetapi ketika menderita, jatuh, ya, jatuh dari motor, tidak ada yang nengokin, ya, diputusin pacar, tidak ada yang menghibur, ya. Jadi itu teman di waktu senang dan di waktu susah. Kemudian yang ketiga, ya, teman seperti bibir, ya, suka, ya, menasihati, suka sharing, ya, hati-hati. Teman yang banyak bicara sama teman yang diam saja ini perlu hati-hati, ya. Ketika banyak bicara tapi sedikit bekerja, itu juga hati-hati, ya. Teman yang tidak pernah bicara pun hati-hati, ya. Jadi ini teman yang baik harus suka sharing, suka menjaga, ya, ya, rahasia-rahasia kita. Dan yang terakhir, harus mencari teman yang seperti hati, ya. Artinya apa? Ya, teman yang suka memperhatikan kita, ya. Kalau kita berbuat baik, kita dukung, ya. Kalau ada teman kita berbuat salah, harus kita anjurkan untuk tidak berbuat salah, ya, diluruskan ke tindakan yang baik, ya. Ini penting nih untuk remaja nih sebelum terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya, kemudian mempunyai teman-teman pergaulan yang bebas, ya. Ini penting sekali mencari teman itu harus yang sesuai seimbang dengan kita, ya. Bapak mempunyai teman dari SMK sampai sekarang, ya, tinggal di kota Bumi, ya, mempunyai karakter yang luar biasa. Dan ada di Dharma Widya ini ada teman bapak yang kalau masuk ke warung rebutan bayar, ya. Jadi untuk membayar itu kadang tidak mau dibayar, ya, tidak mau gantian. Kalau dia punya rezeki, pokoknya yang duluan bayar. Ini salah satu ciri teman yang rela, teman yang tidak mengharapkan pamrih atau kembalian. Mencari teman yang seperti ini tidak gampang, ya. Bapak punya teman SMK sampai sekarang pun, dari teman SMA dari 300 orang yang ingat dan sampai sekarang kalau ketemu rebutan bayar itu cuman ketemu baru 1-2, ya. Dan yang terakhir, untuk mencapai 4 hal keinginan manusia biasa tadi, ya, orang atau manusia harus hidup seimbang, ya, seimbang, balance, ya. Bagaimana caranya? Ya, dalam Buddha Dhamma dijelaskan, ya, ada 4 bagian atau 3 bagian, ya, kekayaan yang kita peroleh itu dibagi, ya. Seumpama kita mempunyai penghasilan 1 juta, ya, jadi 50%, ya, 50% atau 500.000 itu digunakan untuk melanjutkan usaha, ya. Kemudian yang 25% itu untuk kelangsungan hidup atau operasional kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana kalau kita sakit, ya, bagaimana untuk tabungan, ya. Dari tabungan untuk sakit, untuk yang lain, untuk berdana, itu kita ambil dari 25%, ya. Jadi 250 itu bisa kita simpan untuk masa-masa sulit, ya. Di keadaan seperti sekarang ini, ya, itu masa sulit, kita sudah mempunyai tabungan, mempunyai simpanan untuk kehidupan kita, ya. Jadi, ya, ini masih ditambah juga, ya. Jadi kaya, kemudian terkenal, kemudian usia panjang dan tinggal masuk surga harus diimbangi dengan semangat, ya. Semangat harus menjaga, mempunyai teman yang baik dan hidup seimbang. Ya, tidak cukup itu, masih ada 4 lagi, ya. Jadi apa yang harus didukung, ya, dari 4 yang harus semangat dan lain-lain ini harus dilaksanakan. Tentunya kita tetap menjaga, ya. Buddha Dhamma menyampaikan, ya, Sang Buddha menyampaikan kita harus mempunyai, ya, sila yang baik, moral yang baik, kemudian harus mempunyai panya yang baik, ya. Ada 4, ya. Ya, baik. Jadi dari 4 keinginan manusia biasa tadi, ya, keinginan wajar tadi, semua manusia mempunyai keinginan yang luar biasa, ya, tetapi harus melihat
potensi yang ada di dalam diri kita, dan kita harus mengikuti Sang Buddha, harus didukung dengan 4 hal ya. Yang pertama nih perlu diingat-ingat ya, kita semuanya untuk belajar. Kita harus mempunyai sila yang mempunyai keyakinan ya, kok sila mempunyai keyakinan. Keyakinan terhadap apa? Ya, keyakinan terhadap kebajikan, keyakinan terhadap Buddha Dhamma ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai keyakinan terhadap sesuatu yang baik, niscaya kita akan merasakan keberhasilan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Dalam hal apapun, ya kita harus percaya dan yakin terhadap itu, baru kita mempunyai semangat, kita mempunyai keinginan, ya. Jadi kita belajar dan bekerja itu dengan rela, dengan nyaman, ya. Itu penting, sadar, ya. Orang mengatakan kalau di dalam teman kita harus mempunyai iman dan takwa, ya, mempunyai iman, mempunyai keyakinan. Ya, dalam Buddha Dhamma disebut dengan sada. Ya. Kemudian yang kedua harus mempunyai moral yang baik atau disebut dengan sila. Ya, sila kemoralan. Ya, kita bisa tiap hari menjalankan Pancasila Buddhis. Ya, kita semua yakin sudah hafal ya, menjalankan sila, caranya bagaimana. Ya, ada Pancasila dan Pancadhamma, itu harus kita jalankan. Ya, kemudian yang ketiga ada caga, ya, kemurahan hati. Ya, orang mempunyai kekayaan, ya, mempunyai materi yang luar biasa, tetapi tidak pernah berbagi kepada sesama, ya, itu tidak akan membuat bahagia. Karena kalau kita melihat kebahagiaan itu ternyata tidak mendapatkan, tetapi ketika kita melepas, ya, ketika kita mendapatkan sesuatu itu akan bahagia, tetapi hanya sementara. Tetapi ketika kita melepaskan, itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, contoh paling simpel, ya, ketika kita mempunyai uang 50.000, ya, biasanya kita berdana 1.000, 2.000, ya. Tiba-tiba kita punya keinginan berdana 40.000 atau bahkan 50.000. Ya, awal-awalnya memang berat, tetapi kalau kebiasaan itu dilakukan, ya, ini lama-lama akan menjadi, ya, nyaman dan tidak berat hati. Ketika kita mempunyai uang 50.000, kita berdana 20.000, itu akan terasa ringan. Ya, dan yang terakhir, setelah kita mempunyai kemurahan hati, tentunya kita harus seimbang, harus mempunyai kebijaksanaan dalam kehidupan ini, tidak memilih kasih, kita harus adil, harus menjaga ketenangan diri, ya, dimanapun, kapanpun kita harus menjaga diri itu tetap seimbang dalam hidup, sehingga kebahagiaan yang kita inginkan, ya, semuanya tujuannya untuk kebahagiaan, kita akan tercapai dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup, ya. Sekali lagi Bapak sampaikan keinginan manusia ada 4. Yang pertama, kaya, ya, terkenal, berusia panjang, dan masuk surga. Kemudian caranya bagaimana? Mempunyai semangat, harus menjaga kekayaan, kemudian mempunyai teman yang baik dan hidup seimbang, dan yang terakhir harus didukung dengan sada, sila, caga, dan panya. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan hari ini dan kekuatan kebajikan yang kita lakukan di hari yang lain, kekuatan Buddha Dharma, kekuatan kebajikan, kita semua membawa berkah, kesehatan, usia panjang, kesuksesan, dan kebahagiaan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, salam bahagia dalam Dhamma. Selamat pagi. Namo Buddhaya.